Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita pada mata pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika. Dasar Listrik dan Elektronika ini adalah kompetensi pada teknik instalasi tenaga listrik yang berada pada level C2. Oke, Ananda. Perkenalkan, nama Ibu Bunga Sastra Mulia, SPD. Ibu mengajar tim dengan Bapak Dr. Andus Yulfi Demitra. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita mengetahui dulu kompetensi dasar dari dasar listrik dan elektronika ini. Kompetensi dasar 3.1 adalah pengetahuan, yaitu menerapkan konsep listrik dan elektronika, gejala fisik arus listrik, dan potensial listrik. Kemudian kompetensi dasar 4.1 keterampilan, yaitu menggunakan konsep listrik dan elektronika, gejala fisika arus listrik, dan potensial listrik. Ini adalah kompetensi dasar pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Kemudian tujuan pembelajaran dari mata pelajaran ini adalah dengan membaca slide dan menonton video presentasi, siswa dapat menentukan konsep listrik elektronika serta dapat menggunakan konsep listrik dan elektronika itu secara baik dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan nanti Ananda dapat menentukan konsep listrik dan menggunakan konsep listrik tersebut secara baik dan bertanggung jawab. Oke, kita masuk yang pertama adalah sejarah listrik. Nah, seorang ilmuwan Yunani yang bernama Thales Miletus menemukan gejala listrik yang diperoleh dengan menggosokkan batu ambar. Nah, lebih kurang seperti ini gambar dari batu ambar, yang dalam bahasa Yunani batu ambar ini disebut elektron, yang dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan elektrik, yang bahasa Indonesianya adalah listrik. Itu adalah asal dari bahasa listrik, dari bahasa Yunani yang bernama batu ambar atau elektron. Nah, setelah batu ambar ini digosok-gosokkan, batu ambar tersebut dapat menarik benda-benda kecil yang berada di dekatnya. Nah, sifat seperti ini dalam ilmu listrik disebut elektrifikasi. Nah, listrik yang terjadi pada batu ambar yang digosok disebut listrik statis, yaitu listrik yang tidak dapat mengalir. Ini adalah sejarah dari listrik dan sifat-sifat listrik. Kemudian kita masuk ke fenomena listrik statis. Tadi kita belajar tentang listrik statis adalah listrik yang tidak bergerak. Ananda semua waktu di sekolah dasar atau SD pernah menggosok-gosokkan penggaris, kemudian ditarik kertas? Pernah? Atau misalnya menggosok-gosokkan rambut ke balon, kemudian balon ini menarik rambut, atau sisir digosok ke rambut, menarik kertas-kertas kecil. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Nah, listrik statis ini merupakan listrik yang gejala muatan-muatan listriknya diam atau tidak mengalir. Oke, ini seperti gambar di samping ini adalah fenomena dari listrik statis. Muatan listrik dari benda tersebut dapat positif maupun negatif. Oke, listrik statis merupakan listrik yang gejala muatan listriknya diam atau tidak mengalir. Muatan listrik dari benda-benda tersebut, dari benda-benda ini, dapat berupa muatan positif dan muatan negatif. Bila diperinci lebih dalam lagi, semua itu dibentuk dari sejumlah atom. Nah, atom, kita masuk ke pengertian atom. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang listrik, kita pelajari dulu dengan pengertian atom. Atom atau kata atom ini berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi.
Ya, ini adalah partikel paling terkecil, jadi tidak dapat dibagi lagi. Nah, konsep dasar atom ini pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, yaitu orang Yunani lagi. Ini pengertian dari atom, ini adalah zat. Kemudian ada zat ini kalau dibagi lagi dia menjadi materi. Materi ini kemudian dibagi lagi dia akan menjadi atom. Nah, di dalam listrik ini ada atom seperti itu. Nah, atom ini terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Ini adalah atom. Oke, kemudian kita lanjut. Partikel penyusun atom. Nah, ini adalah contoh dari atom. Ada kulit atom, ada nukleus atau inti atom. Nah, pada kulit atom ini terdiri dari elektron. Jadi kulit atom hanya terdiri dari elektron, yaitu muatannya negatif. Di sini ada simbol negatif. Kemudian pada inti atom atau nukleus terdapat proton dan neutron. Oke, proton dan neutron. Proton itu positif, kemudian neutron adalah negatif. Neutron adalah netral. Oke, atom memiliki partikel subatomik yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Elektron ini memiliki muatan negatif, kemudian proton memiliki muatan positif. Neutron merupakan partikel subatomik netral. Jadi neutron ini tidak bermuatan, seperti itu. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Tadi sudah dijelaskan, ini kulit atom, dan ini adalah inti atom. Kemudian, atom dikatakan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ini bisa Anda lihat, ini elektron tadi ya, yang bertanda negatif adalah elektron, proton bertanda positif, dan neutron bertanda netral. Oke, ini atom ini akan dikatakan netral apabila elektron dan proton jumlahnya sama banyak. Nah, kalau atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Nah, atom ini dikatakan positif jika atom kekurangan elektron. Nah, ini elektronnya yang negatifnya kekurangan hanya 1, sedangkan positifnya 2, berarti atom ini memiliki sifat positif. Yang kemudian, atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Nah, atom dikatakan negatif apabila dia kelebihan elektron. Ini ya, ini elektronnya. Kita lihat pada gambar, seperti contoh pada gambar, ada 3 elektron, kemudian proton ada 2 proton, maka atom ini dikatakan negatif. Oke, ini adalah atom yang bila dikatakan netral, atom dikatakan positif, dan atom dikatakan negatif. Itu adalah sifat dari atom. Kemudian kita lanjut pada muatan listrik. Setelah kita mempelajari atom, baru kita belajar tentang muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom. Nah, yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom, kecuali neutron. Oke? Jadi, muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom. Penyusun atom kan ada tadi elektron, proton, dan neutron. Nah, ini kecuali neutron. Jadi, muatan listrik itu hanya terdiri atas proton dan elektron. Kemudian, muatan listrik terdiri dari muatan positif dan negatif. Muatan ini akan menghasilkan gaya listrik. Oke, sampai di sini paham ya, Ananda? Muatan listrik ini terdiri dari muatan positif dan negatif. Nah, hukum Coulomb. Oke, kita masuk ke hukum Coulomb yang ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb.
Kolom ini melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Kolom pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Seperti magnet ya, apabila kutub utara dengan utara, dia akan tolak-menolak, sedangkan kutub utara dengan selatan dia akan tarik-menarik. Jadi sama apabila kita sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan kalau berlainan jenis akan tarik-menarik. Seperti itu. Kita umpamakan seperti yang di bawah ini, hukum Kolom. Ada dua muatan Q1 dan Q2 berada pada jarak R. Ini jarak ya. Satu sama lain di dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, misalnya negatif sama negatif, dia akan tolak-menolak. Nah, ini gambarnya tolak-menolak ya. Tolak-menolak. Jika keduanya memiliki muatan yang berbeda, ini negatif, ini positif, maka muatan ini akan saling tarik-menarik. Oke, bisa Anda lihat pada gambar yang ditampilkan pada slide ini. Ini gambarnya. Oke, Ananda semua, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang listrik tadi sampai hukum Kolom. Jadi, listrik itu terdiri dari muatan. Listrik itu bisa dikatakan dengan muatan positif dan muatan negatif. Nah, listrik itu hanya bisa kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi. Kita tidak bisa melihat secara rinci apa itu listrik ya. Kita hanya bisa melihat fenomena yang terjadi. Misalnya petir, kita bisa melihat petir. Kemudian tadi listrik statis ya. Kita bisa melihat itu. Hanya itu. Jadi listrik ini bisa dikatakan segala sesuatu yang dapat dirasa tapi tidak bisa dilihat. Seperti itu. Nah, oke Ananda semua, sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Kita sampai pada pembelajaran muatan listrik. Kita lanjut nanti ke pembelajaran arus listrik, potensial listrik, dan bahan-bahan semikonduktor yang ada pada listrik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.